Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rafael Michael Tananto. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan penyajian keuangan menurut PSAK 1. Nah, tujuan PSAK 1 itu apa sih? Jadi tujuannya itu menjadi dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum agar dapat dibandingkan dengan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan dari entitas lainnya, gitu ya teman-teman. Terus laporan keuangan, artinya itu berarti suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan, kinerja keuangan, suatu entitas. Lalu tujuannya itu memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalangan pengguna laporan keuangan ini dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jadi kayak buat manajer itu sangat penting dalam keputusannya. Misalnya ada kayak penurunan pembelian gitu, sebaiknya mereka ngelakuin apa ke depannya gitu ya teman. Terus laporan keuangan itu ada empat. Yang pertama laba rugi, laba ditahan atau perubahan ekuitas. Lalu ketiga itu posisi keuangan, lalu ada arus kas. Nah, posisi keuangan. Jadi posisi keuangan itu kan tadi kan nih ada aset, liabilitas sama ekuitas. Jadi yang pertama kita bahas aset. Apa itu aset? Aset itu kayak semua kekayaan yang dimiliki individu maupun perusahaan yang memiliki potensi ekonomi gitu. Jadi di aset ini dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar sama aset tidak lancar. Yang pertama aset lancar. Aset tidak lancar ini tuh yang bisa diukur dalam satuan mata uang. Jadi kayak uang tunai, piutang, persediaan, biaya yang dibayar di muka, dan surat-surat berharga lainnya. Terus aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini tidak bisa dicairkan langsung menjadi uang tunai. Dan dia ini sifatnya itu jangka lama. Contohnya itu aset tetap, aset tidak berwujud, investasi jangka panjang. Lalu di posisi keuangan kan tadi ada aset liabilitas. Sekarang kita bahas yang liabilitas. Semua kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain saat jatuh tempo gitu. Jadi kayak kita itu ngutang ke orang lain gitu teman-teman. Dan itu harus dibayar. Liabilitas juga dibagi jadi dua. Nih, dapat dilihat dari sini kan dibagi jadi dua. Jangka pendek sama jangka panjang. Nah, kalau yang jangka pendek, biasanya tenggat waktunya tuh kurang dari 1 tahun. Kebalikannya sama yang jangka panjang, biasanya minimal itu 1 tahun. Lalu habis membahas liabilitas, kita membahas ekuitas. Di posisi keuangan itu ada nilai seluruh jumlah aset perusahaan yang sudah dikurangi hutang serta kewajiban perusahaan. Jadi di ekuitas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu modal sama ekuitas. Modal itu ya bisa dari modal saham, kayak ini modal saham, terus ada modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Lalu ekuitas itu hak non pengendali, itu biasanya buat dividen atau apa gitu. Terus ekuitas dapat diatribusikan kepada pemilik entitas Indo. Nah, oh ya, di posisi keuangan ini teman-teman, aset itu sama dengan liabilitas sama ekuitas ditambah ekuitas. Jadi aset ini kan 31 Desember 2021 sama 2020. Jadi itu perbandingan dari di tahun sebelumnya sama yang tahun 2021 gitu. Perbandingannya itu berapa? Aset lancarnya 2021 berapa, 2020 berapa. Itu perbandingan. Nah, total asetnya dapat dilihat di sini. 89 juta. Itu harus balance sama liabilitas plus ekuitas. Yang liabilitas ini kan 30 juta nih. Ditambah sama ekuitas 59 juta. Jadi otomatis di sini total ekuitas sama liabilitas dapat dilihat 89.964.369. Berarti di sini balance ya teman-teman. Nah, di sini tuh berarti laporan keuangannya itu benar karena balance gitu. Oke, kita lanjut ke laporan laba rugi. Jadi, apa sih laporan laba rugi? Laporan laporan laba rugi itu menyajikan mengenai pendapatan, pengeluaran, laba ruginya perusahaan dalam suatu periode tertentu gitu teman-teman. Terus ada laba rugi komprehensif di mana perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada periode rugi.
Nah, dapat dilihat di sini, ini kan, jadi kan pasti kalau misalnya nyari laba itu kan dari pendapatan dikurangi beban-beban gitu ya. Nah, jadi gini, pendapatan sama biaya pokok penjualan, nemu hasilnya kan ini laba bruto atau laba kotor gitu ya. Masih belum bersih gross profit gitu. Terus dikurangi sama beban-beban lain. Akhirnya menemukan laba bersihnya yaitu sebesar 7 juta, lalu dikurangi beban bunga, akhirnya nemu ini laba sebelum pajak penghasilan, karena kan kalau misalnya kita punya perusahaan pasti ada pajaknya ya teman-teman. Lalu dikurangi pajak penghasilan, akhirnya menemu laba terakhirnya tuh 5 juta. Karena laporan keuangan ini kan tujuannya buat membandingkan sama tahun sebelumnya, kita bandingin sama yang tahun 2020. Dilihat dari labanya, kalau misalnya 2020, labanya kan 7 juta. Otomatis kan lebih besar daripada yang laba 2021. Hal ini tuh harus segera dievaluasi oleh pihak manajemen agar bisa meningkatkan perusahaannya lagi. Nah, ini penghasilan komprehensif atau laba komprehensif yang tadi. Lalu ada perubahan ekuitas, teman-teman. Perubahan ekuitas itu apa sih? Jadi kayak kita itu dari laba, dari laba yang tadi sebelumnya itu, kita itu sebagai pemilik perusahaan, apakah kita mengambil prive atau dividen gitu ya, atau membagikan dividen. Nah, kalau misalnya kita membagikan prive atau dividen, otomatis harus dikurangin gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya dilihat dari sini nih, dividen kas. Berarti di perusahaan ini, dia tuh nggak ngambil prive, tapi membagikan dividen kepada pemilik saham gitu, teman-teman. Jadi dikurangi 5 juta, gitu. Dikurangi 5 juta gitu. Nah, kita lanjut ke arus kas ya, teman-teman ya. Arus kas itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu arus kas operasional, arus kas investasi, arus kas pendanaan. Nah, yang pertama operasional. Operasional itu apa sih? Jadi ini tuh kegiatan operasional perusahaan, pokoknya yang berkaitan sama kas gitu ya, kayak misalnya menerima pendapatan, membeli perlengkapan, membayar beban, dan sebagainya. Lalu yang kedua arus kas dari investasi. Jadi arus kas dari investasi itu pembelian aset tetap berupa peralatan yang bertujuan untuk kepentingan perusahaan gitu teman-teman. Walaupun perlengkapan itu buat kepentingan perusahaan, tapi barangnya itu kan cepat habis. Jadi nggak ada nilai investasinya buat jangka panjang gitu. Lalu ada arus kas dari pendanaan. Nah, arus kas pendanaan ini apa sih? Arus kas dari pendanaan itu kegiatan pendanaan perusahaan seperti pemilik perusahaan itu menyetorkan dana kepada perusahaannya. Jadi anggapannya di awal bulan eh, pemilik perusahaan ini memberikan modal awal untuk perusahaan ini berjalan gitu, membeli perlengkapan, membeli peralatan, terus membeli stok gitu ya. Lalu ada kas dan setara kas. Nah, kas dan setara kas ini yang dimaksud apa sih? Kas itu kayak uang tunai maupun uang logam. Jadi yang bentuknya benar-benar tunai gitu teman-teman. Nah, kalau yang setara kas itu apa? Setara kas itu investasi yang sifatnya itu liquid atau paling mudah diubah menjadi kas tanpa perlu mengubah nilai. Anggapannya kayak kita naruh uang di bank gitu. Nah, itu setara kas. Kita kan nggak megang uang, tapi kita megang kartu gitu ya. Kartu debit card atau credit card yang ada nilai uang di dalamnya. Nah, berikut contoh dari PT Gudang Garam terbuka. Itu kan ada arus kas dari aktivitas operasional, penerimaan kas dari pelanggan, dengan pendapatan, lalu pembayaran kas pada pemasok, beban, karena dia kan belum membeli perlengkapan, lalu pembayaran untuk beban usaha, beban-bebannya dibayarkan, pembayaran kas kepada karyawan, membayar gaji,
Lalu penerimaan bunga, ini kan pendapatan, pendapatan bunga gitu ya. Lalu pembayaran bunga, pembayaran pajak penghasilan badan, kita kan bayar pajak otomatis. Suatu perusahaan kan nggak mungkin nggak bayar pajak gitu ya. Otomatis kan kita bayar pajak, berarti kan berkurang kasnya, berkurang lagi. Lalu penerimaan, pembayaran lainnya. Nah, kas bersih dari aktivitas operasinya sebesar 5 juta. Dibandingkan dengan tahun 2020, ini tahun 2020, pembayaran kas pada pemasukan cuma 85 juta. Jadi, ini juga harus dievaluasi karena banyak barang yang di sini tuh masih belum terjual karena kan 110 juta. Otomatis kan dia kan membeli barang 110 juta dan dijual lagi itu ya. Diolah terus dijual lagi. Ini kan Gudang Garam itu kan sebuah perusahaan dagang ya. Karena dia kan memproduksi, membeli dan memproduksi. Itu kan perusahaan dagang. Itu teman-teman. Lalu ada arus kas dari aktivitas, itu ada investasi, itu kayak penarikan deposito berjangka panjang, penempatan deposito berjangka panjang, perolehan aset tetap, atau kayak membeli aset tetap kayak perlengkapan buat kantor gitu ya. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap. Gitu. Jadi kayak dia jual jual peralatan, jual peralatan gitu. Ada lalu ada arus kas dari aktivitas pendanaan di mana kayak misalnya dia meminjam uang dari bank gitu, itu pendanaan, lalu pembayaran pinjaman, lalu pembayaran pinjaman jangka panjang, terus kayak ada penyetoran modal saham entitas anak oleh pemegang saham. Tuh. Nah, di sini di terakhir di laporan arus kas ini, kas, kas dan setara kas itu harus sama sama kayak di neraca saldo gitu teman-teman. Jadi hasilnya itu harus sama, nggak kurang nggak lebih, balance gitu. Nah, contoh di posisi keuangan ini teman-teman, aku bakal ngambil dari laporan keuangan PT Gudang Garam, di mana saya ngambil dari eh, link dari Gudang Garamnya langsung, ya, dari situsnya langsung. Jadi dia sudah menyiapkan semua untuk menunjukkan kalau misalnya ada orang yang mau kayak beli saham atau jual sahamnya, itu kan harus pakai laporan keuangannya teman-teman ya. Karena dilihat dari situ perusahaan itu maju atau enggak. Nah, di aset ini itu ada contoh-contohnya. Aset itu kan ada aset lancar sama aset tidak lancar. Nah, aset lancar ini sudah tertulis di sini ada kas dan setara kas, piutang, kalau ada persediaan, PPN dibayar di muka, beban dibayar di muka, aset lancar lainnya. Kalau ada total aset lancar, aset tidak lancar itu ada aset tetap, aset hak guna, aset pajak, terus ada pajak penghasilan dibayar di muka, aset tidak lancar lainnya. Nah, sedangkan liabilitas itu kan biasanya pinjaman pada orang ketiga itu ya, atau ke bank. Pinjaman bank itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Lalu ada utang usaha ini berarti kita pinjam ke orang selain di bank. Lalu ada utang pajak, utang cukai atau PPN, dan pajak rokok. Karena ini kan perusahaan rokok gitu ya, pabrik PT, gudang garam. Lalu kalau misalnya liabilitasnya jangka panjang, itu ada pinjaman bank jangka panjang. Terus ada liabilitas imbalan pasca kerja, liabilitas pajak tanggungan bersih. Nah, di ekuitas itu ada modal saham, modal dasar, modal ditempatkan di store penuh,
terus saldo laba, dan lain-lain. Oke. Lalu tadi kan sudah dijelaskan tentang ini, laba bruto, laba usaha, laba sebelum pajak, penghasilan. Terus ada penghasilan komprehensif, di mana kayak tidak, tidak, tadi kan penjelasannya. Nah ini, laba rugi komprehensif, perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada periode rugi. Jadi di sini kan ada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti, beban manfaat pajak penghasilan atas penghasilan komprehensif lain, lalu total penghasilan komprehensif lain, total penghasilan komprehensif, laba yang dapat diatribusikan, pemilik entitas induk, lalu ada kepentingan non pengendali, total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, kepentingan non pengendali itu. Kalau ada perubahan ekuitas kan kayak pengambilan prive untuk kepentingan pribadi, lalu ada pembagian dividen. Di sini tuh nggak ada prive teman-teman. Kalau misalnya untuk PT Gudang Garam tidak ada pengambilan prive, tapi adanya pembagian dividen sebesar 5 juta. Jadi ini tuh pasti mengurangi laba dari periode itu karena namanya kan saldo laba ditahan atau laba ditahan, saldo laba atau laba ditahan. Jadi mengurangi laba karena ada kepentingan yang mendesak pemilik gitu ya. Kalau misalnya ngambil privilege, kalau ada arus kas, dia kan ada tiga. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin kita bakal lanjut ke penjelasan lain ya tentang penyusutan peralatan. Kenapa sih kok peralatan itu bisa nyusut tapi perlengkapan enggak? Perlengkapan itu kan barang yang habis dipakai ya. Jadi bisa habis dipakai. Sedangkan peralatan itu enggak, teman-teman. Nah, contohnya peralatan itu apa? Ini teman-teman. HP. HP ini contoh peralatan. Kenapa bisa dibilang contoh peralatan? Karena HP ini kan jangka panjang. Jangka panjang di mana dia tuh, misalnya kita beli HP nih, otomatis kan kita nggak dalam satu hari ganti, nggak satu hari habis ganti baru gitu. Tapi kan kita bisa ngecas, bisa apa. Nah, dari peralatan itu otomatis ada namanya penyusutan. Penyusutan itu kayak nilainya itu berkurang. Kenapa? Karena bisa kan ada yang namanya nilai waktu ya teman-teman ya. Otomatis kan pasti berkurang. Jadi kayak misalnya ini kan iPhone XR. iPhone XR ini sekarang udah nggak bisa upgrade iOS ke 18 atau 17 gitu. Jadi akhirnya itu ya harus diganti gitu. Itu yang namanya penyusutan. Mungkin kita bakal lihat contohnya ya teman-teman ya tentang aset penyusutan peralatan ini. Nah, ini teman-teman. Bentar ya teman-teman. Aku bakal mutihin karena biar kita kerja dari awal, nggak, biar teman-teman juga lebih paham lagi, kita bakal kerja lebih awal. Nah, oke. Jadi di penyusutan itu ada tiga teman-teman. Yang pertama ini straight line, lalu yang kedua itu unit of activity,
Lalu yang terakhir itu ada double declining. Nah, yang pertama kita bahas straight line dulu atau metode garis lurus. Apa sih metode garis lurus? Jadi, ini kita kan membeli peralatan nih, biaya peralatan sebesar 4,1 juta. Umur manfaatnya 4 tahun, lalu 40.000 kilogram. Nilai sisanya 1.200. Nah, kita ini nyari nilai sisa teman-teman. Jadi di sini year-nya, kita kan 4 tahun. Berarti di sini 1, 2, 3, 4 gitu ya, 4 tahun. Nah, depreciable cost-nya pakai apa sih? Jadi teman-teman di sini, ya, dari biaya peralatan ini, kita kurangin sama nilai sisa teman-teman. Nah, nemu hasilnya 3.980. Ini yang bakal dipakai di sini. Nah, kenapa kok semua ini sama gitu ya? Karena kan namanya kan metode garis lurus. Jadi nggak dari awal sampai akhir dia itu sama, nggak berubah sama sekali. Lalu rate, cara nyari rate ini, cara nyari persenannya itu dari 100% dibagi 4. Kenapa kok dibagi 4? Karena kan kita kan metodenya kan umur manfaatnya itu kan 4 tahun. Jadi dibagi 4. Lalu nemu hasilnya 25%. Lalu ini annual expense ini tinggal dikali teman-teman. Nah, ini tinggal dikali, kan hasilnya kan pasti sama. Nah, beda di accumulation depreciation, di mana nanti ini ditambah teman-teman. Nah, ini ditambah. Ini pasti sama, karena kan tidak ada penambahan. Lalu di kedua ini ditambah ini. Nih, dapat dilihat di rumusnya di sini. Ini ditambah ini, gitu ya teman-teman. Nanti sampai nemu di accumulation depreciation-nya tuh 3.980. Nah, untuk nyari book value-nya tuh gimana sih? Ada dua cara teman-teman. Book value itu teman-teman bisa pakai cara ini teman-teman. Yang pertama dari ini, nah ini biaya peralatan ini, oh, bentar, biaya peralatan ini teman-teman bisa langsung kurangin sama ini. Nah, kayak gini teman-teman. Jangan lupa ini di string. Biar dia itu nggak merubah posisi buat kita mau nge-minus atau ngejumlahnya biar nggak berubah. Nah, nemu hasilnya 120. Ya, oke lanjut ya teman-teman ke unit of activity. Nah, unit of activity itu pasti ada di soal. Karena kan kita kan nggak mungkin bisa ngitung gitu ya. Berapa berapa habis pemakaiannya. Nah, di sini ini kan umur manfaatnya kan 40.000. Otomatis di sini 6.000, 10.000, 4.000, 20.000. Totalnya kan 40.000 nih. Sum 40.000. Nah, cost per unit. Mungkin ada teman-teman yang bingung cost per unit ini dapatnya dari mana. Bakal saya contohin di sini teman-teman. Ini kan biaya yang disusutkan tadi kan kita tetap pakai dari awal sampai terakhir kita tetap pakai mau sampai double declining atau segalanya itu kita pakai yang biaya disusutkan ini. Ini caranya dari biaya yang disusutkan ini dibagi sama ini teman-teman. Nah, hasilnya tuh 100. Kita dipersenkan gitu. Kita pakai persenan. Baik, nanti hasilnya kayak gini. Nah, kayak gini 100. Tapi diubah ke persen. Nah, lalu annual expense tetap sama teman-teman. Cara yang kayak tadi cuma tinggal dikali. Kalau di unit of activity, ya ini juga sama. Tinggal dijumlah.
Hasilnya kan sama di sini 3980, 3980. Lalu di book value juga pakai cara yang tadi sama, tinggal dari biaya peralatan di minus dengan accumulation depreciation. Nah, yang membedakan itu di sini teman-teman, di double declining. Apa sih yang dimaksud dengan double declining? Double declining itu jadi kayak declining balance rate-nya itu kita kali dua teman-teman. Jadi enggak, kita kan tadi kan pakai 25% ya. Tapi kalau di double declining, kita itu pakainya yang dikali dua. Jadi hasilnya 50% teman-teman. Nah, lalu di beginning book value-nya juga beda teman-teman. Kalau misalnya sebelumnya kan kita pakai biaya yang disusutkan ini di straight line, cuma di beginning book value kita pakai, nah ini 4.100.000. Jadi kita pakai biaya peralatannya gitu teman-teman. Jadi di, tinggal dikali di sini kan. Nah kayak gini, tinggal dikali beginning booknya dikali sama rate-nya, nomor annual expense 2.050.000, 2.050.000, berarti 4.100.000 ini dikurangi sama 2.050.000, nemu hasilnya bakal dimasukin ke beginning book value lagi. Terus caranya sama. Cuma yang membedakan itu yang di akhir teman-teman. Mungkin ada yang bingung. Karena kalau misalnya kita kali gini ya, bakal saya contohin ntar. Saya contohin di sini kalau misalnya kita langsung kali gitu ya. Ini dikali sama ini. Nah, terus ini ditambah sama ini. Berarti kan beginning biaya peralatan dikurangi sama akumulator. Nah, ini tuh nggak sesuai sama yang nilai sisa ini teman-teman. Nilai sisanya kan 100.020. Harusnya nilai sisa itu segitu. Nah, jadi caranya kita tinggal disesuaikan aja teman-teman. Di sini teman-teman bisa langsung nulis 120.000 gitu ya. Nah, berarti di annual expense-nya atau di accumulated depreciation-nya ini, teman-teman ya tinggal nambah ini, tambah ini. Ini ditambah ini. Sini ditambah ini. Ini tinggal dikurangin ini teman-teman. Lalu ini ditambah sama ini. Udah nemu hasilnya teman-teman. Itu. Jadi emang yang membulatkan itu di sini, di double declining. Karena pasti nggak bakal balance. Kan dikali dua nih rate-nya. Otomatis kita harus bisa nyesuaiin sendiri nilai sisanya. Itu dari tiga konsep penyusutan, tiga metode penyusutan peralatan. Terus mungkin kita bakal lanjut ke yang ini, straight line partial. Aslinya sama teman-teman, cuma anggapannya seperti ini. Anggapannya sama kayak jurnal penyesuaian, di mana kita kan harus menyesuaikan. Misalnya kita membeli peralatan di bulan 9 gitu ya. Terus kita kan penyusutannya 4 tahun. Kan? Otomatis 3 bulan kayak gini. Nah, kita membeli peralatan di sini 2017. Di 2017 kita cuma beli waktu di bulan 9. Jadi kan otomatis kan kita cuma pakai 3 tahun peralatannya. Nah, di partial year-nya kita tulis nih
kita tulis 3/12. 3/12 sama dengan, kita bikin percentage teman-teman. Gitu. Kalau misalnya mau dibuat angka sih nggak apa-apa ya. Kayak gini. 0,0 ya 0,25 itu teman-teman. Nah, berarti depreciable cost-nya kita tetap pakai yang ini, yang biaya disusutkan ini. Rate-nya juga masih sama teman-teman, karena kan ini kan 4 tahun gitu ya, 25%. Annual expense-nya ya tinggal dikali. Lalu di current year expense-nya, ini annual expense dikali sama partial year. Jadi hasilnya itu 248,750. Lalu accumulation depreciation-nya ya tinggal dimasukin. Lalu book value sama kayak tadi, tinggal di minus. Ini di minus. Nah, kalau misalnya yang lain, itu sama teman-teman. Itu nggak ada partial year-nya. Jadi partial year itu biasanya itu sama di awal sama di akhir. Nah, yang membedakan di akhir itu dia partial year-nya nggak nggak 3/12 lagi teman-teman. Tapi pakai sisanya itu ya 9/12. Karena kan 3 tambah 9 ya kan 12 bulan. Kita genapkan menjadi 12 bulan, jadi 1 tahun. Jadi pakainya 9/12 sama dengan 0,75. Lalu di sini hasilnya tetap sama teman-teman. Ngitungnya tuh sama. Jadi di annual expense dikali sama partial year. Kalau misalnya nggak ada ya nggak usah, tinggal dimasukin aja angkanya di sini. Tapi kalau misalnya ada dikali, terus accumulation depreciation ini ditambah semua. Ini tambah dari ini hasilnya ini tambah dari ini hasilnya ini tambah ini hasilnya ini, gitu teman-teman. Sampai nemu nilai sisanya. Lalu yang terakhir, sama double declining partial. Konsepnya sama kayak yang tadi straight line partial. Cuma yang membedakan, sama kayak yang tadi saya bilang, ini teman-teman, dia itu harus menyesuaikan. Jadi penyesuaian di partial year-nya ini masih sama, belinya di bulan 9, berarti ada sisa 3 bulan gitu ya. Ada sisa 9 bulan, dilempar ke yang tahun terakhir, terus turun partial ini. Nah, yang membedakan itu teman-teman, kalau misalnya sama kayak double declining sebelumnya, kalau misalnya teman-teman ini kali ini, hasilnya itu pasti beda teman-teman. Jadi nggak mau, teman-teman juga harus menyesuaikan. Book value yang tahun ketiga, teman-teman kurangin sama nilai residunya atau nilai sisanya. Nemu hasilnya ini, terus ditambah sama ini, ditambah sama 3.600.000. Hasilnya jadi 3.900.000. Berarti nilai sisanya 120. Itu teman-teman. Mungkin di penyusutan ini nggak terlalu merepotkan ya. Di bagian double declining aja yang teman-teman harus teliti. Apalagi di tahun terakhir. Kan bakal saya kasih tanda ya. Hmm, Di tahun terakhir. Karena teman-teman harus menyesuaikan di tahun terakhir. Karena double declining kan pengkalian, namanya double. Pasti kan rate-nya itu pasti naik. Naik 2 kali, 2 tingkat. Berarti 25 kali 2, 50. Itu teman-teman. Mungkin sekian dari aku. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ada salah kata atau emang ada yang kurang jelas. See you next time teman-teman.